Salam jumpa lagi, salam semangat belajar matematika ya. Nah, di sini kita akan belajar peluang. Supaya kita belajar lebih terarah mengenai peluang, di sini ditunjukkan untuk alur konsep belajar peluang. Nanti kita akan bahas aturan pencacahan, di mana ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi di dalamnya. Kemudian setelah aturan pencacahan, kita akan nanti belajar kejadian majemuk, membahas kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Nah, yang pertama kita bahas tentang aturan pencacahan. Apakah itu? Yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan yang dapat terjadi. Nah, menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dapat dilakukan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, nanti kita lanjutkan mengenai contoh-contohnya ya. Nah, di sini ada contoh soal untuk aturan penjumlahan. Jika seorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, di dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Nah, dari soal ini yang akan ditanyakan yaitu berapa pilihan orang tersebut untuk memilih jenis sepeda motor. Nah, yang pasti ini menggunakan aturan penjumlahan, yaitu yang di dealer itu ada 5 jenis Honda ditambah 3 jenis Yamaha ditambah 2 jenis Suzuki. Berarti pilihan orang itu untuk memilih di dealer itu ada 10 sepeda motor ya. Oke, kita akan bahas contoh soal di sini ya, menggunakan aturan perkalian. Sebuah dadu dan sebuah logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Kita bisa gunakan diagram pohon untuk pemahamannya ya. Kalau uang logam itu kan ada gambar dan angka. A angka, G gambar. Kemudian bisa muncul untuk titik sampelnya dadu. Ada 6. Ini namanya menggunakan diagram pohon. Nah, kemungkinan yang muncul itu pada logam itu bisa gambar dan muncul juga pada dadu 1, gambar 2, gambar 3. Nah, kemudian untuk angka pada logam dan dadu pada dan angka 1 pada dadu bisa kemungkinan muncul angka dengan 2, kalau lihat diagram pohon ini banyaknya cara yang dapat terjadi yaitu ada 12 ya. 1 2 3 4 5 6 tambah 6 12. Atau menggunakan aturan perkalian yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi banyaknya cara hasil yang berkaitan dengan sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan yaitu sebanyak 12 cara. Contoh selanjutnya, Alia mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapa cara Alia dapat memakai baju dan celana itu? Bisa kemungkinan digambarkan dengan tabel. Baju Alia ada 5, kita lambangkan dengan B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian celananya ada 3 ya.
Nah, ini baju 1 dipakai dengan celana 1, baju 1 dengan celana 2, baju 1 dengan celana 3, gitu ya. Kemudian baju 2 dengan celana 1, baju 2 dengan celana 2, baju 2 dengan celana 3. Bisa juga kemungkinan baju 3 dengan celana 1, baju 3 dengan celana 2, baju 3 dengan celana 3. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa Alia bisa mempunyai 15 cara untuk mengkombinasikan baju dan celananya ya, atau bisa memakai aturan perkaliannya, yaitu 5 dikali 3. 5 adalah baju, celana adalah 3 adalah celana. Jadi ada 15 cara. Oke, soal selanjutnya dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini mau dibuat berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun. Yang pertama, tanpa pengulangan. 4 angka yang akan disusun berarti di depannya ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, untuk angka ini ada 7 ya. Berarti angka di awal itu kemungkinan yang paling besar ada 6 angka, yaitu bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Karena di sini soalnya tanpa pengulangan, berarti tidak boleh diulang 2 kali ya. Kalau sudah misalkan dipakai 1, berarti sisanya adalah angka selanjutnya, yaitu 6 angka lagi. Kemudian sudah dipakai dari 7 ini, sisanya 5, kemudian 4. Berarti banyaknya cara yang disusun untuk 4 angka tersebut dapat ditulis 6 kali 6 kali 5 kali 4, yaitu sebanyak 720 bilangan. 6 ini bukan angka 6 ini ya, tapi banyaknya angka ada 6 di depan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian karena nggak boleh diulang, berarti bisa kemungkinan angka yang lain, yaitu ada 6 angka. Kemudian untuk di puluhan, karena nggak boleh berulang, berarti sisa dari 6 yaitu 5. Kemudian satuannya juga ada 4 angka lagi. Kemudian dari 7 angka tadi akan disusun ke dalam 4 tempat, tapi dengan pengulangan. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Angka yang depan pasti ada kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 angka. Yang kedua, ratusannya bisa diisi semua angka ya, berarti 7 angka. Kemudian puluhannya juga untuk semua angka bisa, karena ini boleh diulang ya. Kemudian satuannya juga 7 angka. Berarti banyaknya cara, yaitu 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2058. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun dengan pengulangan ada 2058 bilangan. Oke, itu contoh dari kaidah pencacahan ya. Semoga bermanfaat.